Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa wonge iku mati sapa man. Wa alaihi hale iku tetep ing atase man syamun utawi puasa faitun kang pot apa siam min Ramadhana saking puasa bulan Ramadan pot bi uzrin sebab uzur aman kaya dene wong aftara kang buka sapa man fihi ing dalem Ramadan 5 rodin kerana gering walam yatamakan lan durung kongang sapa man min qadaihi saking ngodoni ing siam kaanis tamarro kaya dene yen ta tetep apa mari buhu geringe man hatta mata hingga mati sapa man fala isma maka ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man ing dalem ikilah puasa kang pot wala tadaruka lan ora ana nusuli iku maujud bil fidyati kelawan fidyah. Titik. Wa in fata lan lamun pot apa siam bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur wa mata lan mati sapa man qabla tamakkuni ing dalem sadurunge wa huwa utawi mut iku ritlun wasulusun lan sepertelu bil Baghdadi kelawan kati bangsa Baghdad wa huwa utawi muddu ta'am bil kaili kelawan takran iku nisfu qadahin separone wadah cetak wa ma utawi keterangan zakarahu kang al musannifu ke musannif huwal qaulu yaiku qaul atau huwa yomma iku al qaulu qaul al jadidu kang anyar tumeka wal qadimu utawi qaul kang qadim qaul kang dingin iku la yata'ayyanu ora dari kamu aweh pangan bal yajuzu bali kunang lil wali kadue wali aidun halimani apa ayasu mayen ta puasa sapa wali anhu saking mayit bal yusannu balik den sunahaken lahu kadue wali apa zalika mungkon-mungkon siam kama kaya keterangan fi syarhil muhazzabi kang tetep ing dalam syarah kitab muhazzab wa sawabalan beneraken sapa Imam Nawawi fi Raudhatin dalam yang statusnya bukan santri. Jadi sebetulnya metode mengaji saya ini juga kan metode yang diajarkan di pondok pesantren, dimana sebelum menerangkan para gurunya membaca lafadznya disertai dengan kalau dalam istilah gramatikal bahasa Arab disebut dengan tarkib. Tarkib itu adalah keterangan posisi kata lalu disusul dengan makna jawanya. Nah, metode ini adalah metode yang biasa kami gunakan di pondok pesantren. Ternyata orang-orang yang tidak sempat merasakan pendidikan di pondok pesantren justru menganggap metode ini tidak penting. Artinya yang penting dari kehadiran para guru yang mengaji di live streaming ini adalah keterangannya yang bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh orang-orang umum. Padahal saya ini ketika maknani kitab nih yang dipikirin itu bukan cuma harokat,
tarkib makna ta'aluk huruf jar nggih tak pikir sedanten ini aidon halemaning pada karun. Untuk makna Jawanya nanti saya sedikit percepat, tapi untuk keterangannya insya Allah sedikit disesuaikan. Ingin mengulang keterangan kemarin seputar kafaroh. Jadi intinya seperti ini. Di dalam bulan puasa, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan puasa. Tapi kata siang ini bukan berarti hanya tertentu dalam makna bahasa Indonesia yang maknanya dari jam 11 siang atau jam 1 siang niku mboten nggih. Jadi ketika saya mengucapkan nahar di Ramadan, berarti yang dimaksud adalah sepanjang waktu seseorang wajib melaksanakan puasa. Jam 7 pagi niku nggih namanya nahar. Ya. Jam 5 sore niku nggih namanya nahar. Saya ulangi lagi. Di nahari Ramadan, di bulan Ramadan itu orang-orang Islam yang berpuasa dilarang melakukan hubungan seksual. Hukumnya haram, hukumnya membatalkan puasa seksual di bulan suci Ramadan. Jadi saking beratnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus mendapatkan kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya nggih. Saya sebutkan dulu pilihan kafarohnya. Jadi kafarohnya itu ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan dalam artian kita tidak boleh memilih. Enggak, saya milih kafaroh yang ini aja. Jadi kafaroh tersebut pilihan dalam artian harus apa? Bukan litakhir nggih, tapi litartib. Kita harus memilih. Kalau pilihan yang mendapatkan hukuman budak. Zaman sekarang kita sudah nggak punya budak. Di Islam budak sudah tidak ada. Fa'ilam yajidha, kalau kok dia tidak menemukan budak itu berarti karena zaman dulu misalkan dia nggak punya uang untuk membebaskan budaknya, atau zaman sekarang karena memang budak itu sudah nggak ada. Fasya musyahroini mutatabi'aini, maka dia wajib puasa 2 bulan. Beli kena cowong, lalu dia berbuka puasa, misalkan aftoro, dia buka puasa baik karena memang dia pengen makan, memang dia pengen nggak puasa, atau kalaupun dengan adanya uzur, misalkan dia sakit. Falau aftoro yauman walau bi uzrin kasafarin wa marodin at-tatabu in qata'a, maka jadi pukut opo at-tatabu wa wajaba al-istinaf. Dia wajib dari awal. Ya, itu adalah pilihan kedua dari kafaroh. Fa illam yastati' saumahuma, kalau ternyata dia kok nggak mampu lagi melakukan puasa 2 bulan berturut-turut fi zimmatihi. Fa idza qadara ba'da dzalik kafaroh fa'alaha. Sekarang bagaimana jika ternyata tidak mampu melakukan tiga-tiganya? Dari ketiga pilihan kafaroh ini tidak ada yang mampu dia kerjakan. Bagaimana? Apakah otomatis kafarohnya gugur? Dia tidak wajib membayar kafaroh? Atau ada pilihan yang lain? Jawabannya adalah apa tadi bahasanya? Kafaroh fi zimmatihi. Maka jawabannya, kalau misalkan ada orang wajib membayar kafaroh, ternyata dia tidak bisa melakukan ketiga pilihan dari kafaroh yang ada, maka kafaroh, kewajiban membayar kafaroh tetap ada pada dirinya sampai dia bisa membayarnya. Jadi selama dia tidak mampu untuk membayarnya, dia tetap memiliki beban atau kewajiban untuk membayarnya. Nah, nanti kalau kok suatu hari ternyata dia bisa puasa 2 bulan, nggih falah, dia wajib melaksanakannya. Atau suatu hari dia bisa punya uang untuk memberi makan 60 orang, itu nanti falah, dia wajib melaksanakannya. Paham ya? Nah, kemarin saya juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan mendapatkan kafaroh, tetapi jika memenuhi syarat.
semua orang yang melakukan hubungan seksual itu harus membayar kafaroh, mboten. Syaratnya apa? Yang pertama, dia memang sengaja melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Sengaja itu dalam artian dia tidak lupa, dia juga tidak dipaksa, dan dia juga orang yang tahu bahwa melakukan hubungan seksual itu adalah membatalkan puasa dan mendapatkan kafaroh. Dia harus mengetahui ini semua. Sudah kemarin nih, cuma saya jelaskan lagi dengan lebih pelan, mungkin lebih simpel nih. Lalu selanjutnya, orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan itu dia harus orang-orang yang memang sudah niat puasa sejak malam harinya. Sejak malam harinya. Kalau orangnya belum niat di malam hari, dalam artian dia karena sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kondisi yang memang dia tidak ingin puasa, lalu di siang harinya kok dia melakukan hubungan seksual, maka dia tidak mendapatkan kafaroh. Lalu kemarin juga disebutkan dalam kitab kitab apa kemarin ya, Intajun Najib yang syarahnya Ghoyatul Takrib itu disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan itu belum melakukan satupun hal yang membatalkan puasa lainnya selain berhubungan seksual. Jadi contohnya begini, ada orang niat puasa dari malam hari, lalu dia puasa jam 10 pagi, dia melakukan hubungan seksual, maka puasanya batal, dia wajib qadha, dia wajib bayar kafaroh. Berbeda lagi dengan ketika orang tersebut jam 10 pagi sebelum melakukan hubungan seksual dia minum dulu, misalkan minum dulu atau makan dulu, maka nanti ketika setelah minum dia bayar kafaroh, ketika setelah minum atau setelah makan dia kok melakukan hubungan seksual, maka dia hanya wajib mengqadha puasanya tetapi tidak wajib membayar kafaroh. Saya jamin ini bukan helah, santri bilang helah, jadi bukan mensiasati hukum fikih. Ini memang insya Allah muktabar, ada takbirnya, saya punya kitab. Dan yang wajib membayarnya laki-laki, yang wajib membayar kafaroh hanya laki-laki, perempuan tidak wajib. Sudah, sekarang kita masuk bab yang baru ya. Bab yang baru menjelaskan seputar waman mata wa alaihi syamun faitun min Ramadan bi udhrin aman afthara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'i ka anistamar ramariduhu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal fa'id. Sekarang saya akan membahas topik yang berkaitan tentang orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, lalu dia belum membayar puasanya dan tiba-tiba dia meninggal. Sebentar, saya ulang lagi keterangannya. Waman mata wa alaihi syamun faitun min Ramadan bi udhrin. Barang siapa atau siapa saja, atau kalau ada orang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, dia tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan dan tidak melakukan puasanya itu sebab uzur, sebab adanya alasan yang memperbolehkan dia tidak melaksanakan puasa. Uzur itu tadi alasan yang memperbolehkan dia tidak berpuasa, baik uzurnya itu kok karena marid itu artinya sakit, atau uzurnya itu karena safar itu artinya perjalanan, dan dia meninggal sebelum mengqadha puasa yang harusnya dia bayar, tapi walam yatamakkan min qada'i, dia memang tidak sempat membayar hutang puasanya. Saya ulang lagi. Jadi contohnya langsung saya kasih contoh saja ya. Jadi ini sebetulnya mudah dimengerti, cuma saya yakin mudah dilupakan juga. Mudah dimengerti ini sebetulnya. Jadi gini, ada orang sakit
di bulan Ramadan ini ada seorang sakit, misalkan bapak-bapak usia 60 tahun sakit 3 hari bulan suci Ramadan. Lalu setelah sakit dia langsung meninggal. Dia langsung meninggal dalam keadaan meninggalkan puasa 3 hari. 3 hari karena memang dia sakit dan dia belum sempat untuk mengqadhonya. Sebelum sempat untuk mengqadhonya dia sudah meninggal dulu. Belum sempat dia belum karena dia menunda, bukan karena dia menunda-nunda untuk membayar puasa, itu bukan, tapi karena memang dia tidak bisa mengqadhonya walam yatamakan. Jadi belum sempat mengqadho, ternyata dia sudah meninggal dulu. Ngoten nggih. Atau misalkan ada orang sedang dalam perjalanan selama 2 hari, dia meninggalkan puasa selama 2 hari misalkan. Nah, ini meninggalkan puasanya kan ada uzurnya, ada alasan syarak, alasan yang diperbolehkan secara syariat untuk meninggalkan puasa. Ternyata di perjalanan dia kecelakaan, dia belum punya waktu untuk mengqadhonya, dia belum punya kesempatan untuk mengqadho, tapi dia keburu meninggal. Dia tidak berdosa dan ahli warisnya tidak wajib untuk membayar fidyah atas 3 hari puasa yang ditinggalkan oleh orang sakit atau tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syarak. Jadi bukan karena sakit, bukan karena sedang dalam perjalanan, atau bukan dengan alasan-alasan yang lain, dia memang tidak puasa dan hutang bukan sebab. Jadi dia memang tidak puasa, dia makan, dia minum, dia melakukan hubungan, dia melakukan muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Nah, orang yang seperti ini itu ketika meninggal, maka ahli waris tebusan. Apa bentuk tebusannya itu apa? Bentuknya adalah likulli yaumin fata muddun, kesempatan untuk mengqadhonya, nggih. Ternyata sudah keburu meninggal duluan. Nah, ini nanti ahli warisnya wajib membayarkan 1 mud per hari. Karena 30 hari berarti 30 mud. Hitung saja 7 ons kali 30. Nah, ini ada keterangan wa ma zakarahul musannif wal qaulul jadid. Wa ma zakarahul musannif wal qaulul jadid wal qadim la yata'ayyanu al-it'am bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu bal yusannu dzalik kama fi syarhil muhadzab wa sawaba fi rawdah al-jazmi bil qadim. Jadi pendapat atau pernyataan yang saya ceritakan tadi seputar membayar fidyah untuk orang-orang yang memiliki hutang puasa dan bukan karena uzur, itu adalah pendapat yang merupakan qaul jadid, jadi pendapat baru. Sedangkan ada qaul qadim. Qaul qadim itu adalah qaul yang lama. Jadi nanti sebetulnya ada keterangan yang cukup panjang seputar qaul jadid dan qaul qadim ini, cuma saya jelaskan secara ringkas saja. Jadi dalam fikih itu ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat lama, soten mawon nggih. Qaul jadid itu pendapat yang baru. Nah, tadi yang saya ucapkan tadi, yang pendapat yang mengatakan bahwa ahli warisnya harus membayar fidyah 1 mud per hari atas puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi, itu merupakan qaul jadid. Sedangkan di qaul qadim mengatakan bahwasanya setiap hari yang ditinggalkan tidak berpuasa tadi itu maka wajib dibayar oleh ahli warisnya dengan puasa lagi. Nah, bukan dengan 1 mud per hari. Kalau tadi qaul jadid mengatakan bahwasanya ahli warisnya wajib membayarnya dengan 1 mud, 1 mud beras per hari. Tapi qaul qadim mengatakan bahwa tidak, warisnya bukan membayar dengan beras atau dengan 1 mud per hari, tetapi dengan menggunakan puasa lagi. Puasa lagi dalam artian kalau yang meninggalnya itu meninggalkan 2 hari puasa, berarti ahli warisnya bayarnya 2 hari puasa. Meninggalkannya 3 hari puasa, 3 hari puasa.
Nggih, dan qaul qadim bal yusannu lahu zalik, bahkan disunnahkan seperti ini. Bahkan yang sunnah itu yang seperti ini, yang membayarnya dengan puasa kembali. Seperti keterangan yang ada dalam syarah Muhadzab wa syuhaba fi rawdu al-jazm. Wasyaikhu wal ajuz wal marid. Sekarang kita menjelaskan seputar status ketidakpuasaannya 3 orang. Wasyaikhu wal ajuz wal marid alladzi la yurjabaruhu in ajaza kullun minhum. Saya baca dulu. Wasyaikhu tawi wong tua wal ajuzulan wong kang apes atau nini biasanya diartikan. Wal maridulan wong kang gering alladzi la yurja kang ora bisa den arep-arep apa baruhu warase marid iku in ajaza lamun apes saking salasah minhum saking syekh apes anis suami saking puasa iku yuftiru kena buka sapa kullun wa yut'imulan aweh panganan sapa kullun an kulli yaumin saking samud wala ya juzulan ora wenang apa ta'jilul muddi age-age ing mud qabla ramadhana ing dalem sadurunge bulan Ramadan wa ya juzulan wenang apa mud ngoten nggih wa juzulan wenang apa mud ba'da fajr kulli yaumin dalam sawise fajare saben-saben dina. Nah, sekarang kita menjelaskan statusnya orang yang tidak puasa tapi orang tersebut yang pertama adalah orang tua. Orang yang sudah tua, misalkan usianya adalah usia 70 tahun, dia memang sudah tidak mampu untuk puasa. Wasyaikhu wal ajuz, syekh sama ajuz niku sami ya. Ajuz itu berarti memang orang yang tidak mampu. Wal ajuz itu al-mar'ah al-musannah, nggih, bener maknanya itu nini. Jadi wasyaikhu itu adalah orang tua, ajuz itu adalah perempuan yang sudah tua renta. Terus yang ketiga adalah orang yang sakit dan sakit sangat parah sehingga sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. 3 orang ini, saya ulang lagi, orang tua, nenek-nenek, orang yang sakit dan penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Itu ketika mereka bertiga tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena memang tidak mampu, itu mereka boleh buka. Yuftiru, boleh. Mereka bertiga ketika merasa tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, mereka boleh berbuka. Berbuka itu bukan hanya sekedar tadinya puasa lalu siang hari makan, buatan tidak niat sejak malam pun mereka boleh. In ajaza, kalau 3 orang ini tidak mampu, merasa lemah untuk puasa, yuftiru, mereka boleh tidak puasa. Nah, wa yut'imu, lalu nantinya di luar bulan puasa mereka harus membayar fidyah. Ngoten nggih, 3 orang ini, orang tua, nenek-nenek, orang yang punya penyakit dan penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi, mereka boleh tidak berpuasa. Dan nantinya hari-hari yang mereka hari-hari di bulan suci Ramadan yang mereka tidak mengerjakan puasa ini, mereka harus membayarnya dengan sama seperti tadi, 1 mud per hari. Kalau 3 hari berarti 3 mud, 4 hari 4 mud. Nah, wala yajuzu ta'jilul mud qabla Ramadan. Tidak boleh membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Jadi misalkan seperti ini, sebelum bulan Ramadan ada seorang kakek-kakek berusia 70 tahun yang dia sudah merasa sangat lemah, tidak bisa melakukan ibadah puasa nanti di bulan suci Ramadan, sehingga dia punya niat untuk tidak berpuasa. Lalu karena dia niat untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, bahkan sebelum Ramadan hadir dia sudah membayar fidyahnya. Misalkan itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi fidyah itu dibayarkan setelah dia meninggalkan puasanya atau setelah dia fix tidak melakukan puasa. Ngoten nggih. Jadi wala yajuzu ta'jilul mud. Sudah ya. Jadi yang terakhir saya ulangi lagi, kakek-kakek, wasyaikhu, orang tua nggih, nenek-nenek, orang yang punya penyakit dan penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Mereka bertiga boleh berbuka, tinggal nanti setelah mereka tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadannya, mereka membayar fidyah. Fidyahnya sama 1 mud per hari. Sudah, wal hamil wal murdi' ilahuna wa ta'ala.